Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhari Pai. Saya akan membawakan teori kebungkaman kelompok. Berasal dari seorang antropolog sosial, Edwin Arner dan Shirley Arner, yang fokus pada hierarki dan struktur sosial. Edwin Arner menekankan bahwa kelompok yang berada pada posisi atas hierarki sosial menentukan sistem komunikasi budayanya. Kelompok dengan kekuasaan yang kecil seperti perempuan, orang miskin, dan orang dengan kulit berwarna harus mengikuti sistem komunikasi yang kelompok dominan. Banyak aplikasi dari teori ini fokus pada perempuan sebagai kelompok bungkam. Akan tetapi, Mark Orb dan Michael Hatster mengatakan bahwa teori ini dapat diaplikasikan dalam kelompok marginal manapun berada di Amerika Serikat. Kaum Eropa Amerika, laki-laki heteroseksual muda kelas menengah dan atas serta orang Kristen merupakan kelompok dominan, sedangkan kaum Afrika Amerika, gay, lesbi dan lebih merupakan kelompok marginal. Asumsi. Terdapat 3 asumsi dari teori kelompok kebungkaman. Pertama, perempuan memandang dunia secara berbeda dibanding laki-laki karena perbedaan pengalaman dan aktivitas yang berasal dari pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Perempuan bertanggung jawab untuk pekerjaan di rumah, sedangkan laki-laki bertanggung jawab untuk pekerjaan di luar rumah, atau dengan kata lain, perempuan bekerja mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Setelah revolusi industri, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah atau menjadi wanita karir. Meskipun begitu, mereka tetap mempunyai tanggung jawab untuk mengurus rumah dan anaknya. Hal ini disebut early horseshit sebagai waktu kerja kedua, second shift, yakni saat perempuan menghabiskan waktu 8 jam untuk karirnya dan pulang ke rumah untuk mengurus rumah tangga. Kedua, karena dominasi politik mereka, sistem persepsi laki-laki adalah dominan menghambat kebebasan perempuan untuk berekspresi. Ketiga, untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah model mereka sendiri berdasarkan ketentuan yang dapat diterima oleh sistem ekspresi laki-laki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Yusuf Farhan akan melanjutkan presentasi dari Mas Fajar Rifai. Selanjutnya adalah proses pembungkaman. Pemikiran utama dari kelompok bungkam adalah anggota-anggota kelompok yang termarginalkan dibungkam dan dianggap sebagai penutur yang tidak fasih. Pembungkaman tidak tergantung pada pemaksaan, namun pembungkaman kelompok bungkam ini merupakan fenomena yang terjadi secara sosial. Tidak seperti pidato atau orasi yang hanya membutuhkan satu aktor, pembungkaman membutuhkan kolaborasi dan pemahaman bersama. Kolaborasi tersebut sangat dibutuhkan. Walau hal ini bukan semacam kontrak, ciri penting dari pembungkaman ini merupakan gambaran tidak meratanya suatu kekuasaan, dan seterusnya kebungkaman dicapai melalui pemahaman sosial mengenai siapakah yang mempunyai kekuasaan maupun tidak. West dan Tanner tahun 2008 maksud kami. Proses pembungkaman dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu mengejek, ritual, kontrol, dan pelecehan. Huston dan Kramay dalam West dan Tanner pada tahun 2008 menyatakan bahwa pembicaraan perempuan diremehkan. Pria menganggap bahwa perempuan selalu menghabiskan waktu di telepon untuk melakukan pembicaraan yang tidak penting. Sedangkan perempuan sendiri yang sering menyebut pembicaraannya dengan berceloteh atau bergosip. Perempuan juga sering diberitahu bahwa mereka tidak memiliki selera humor dan hal tersebut menjadi bahan untuk diejek. Selain itu, kekhawatiran perempuan juga sering dijadikan hal yang tidak penting untuk didengar. Namun, perempuan diharapkan untuk menjadi pendengar yang baik bagi para pria. Metode kedua untuk mencapai pembungkaman adalah ritual. Ritual sosial sering terjadi dalam beberapa upacara seperti pernikahan. Perempuan terlihat seperti bawahan pria.
seperti dalam upacara pernikahan yang banyak dilakukan di Jawa Tengah, bahwa hanya laki-laki yang mengucapkan sumpah, kemudian pengantin perempuan datang setelah resmi secara hukum sebagai suami istri. Metode ketiga dalam mencapai pembungkaman yaitu kontrol. Pada peneliti telah mengamati bahwa laki-laki banyak menentukan keputusan besar. Selain itu, diliput dalam media, metode terakhir yaitu pelecehan. Elizabeth Kisling dalam West dan Tanner 2008 mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki akses lain. Mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki akses bebas di jalan umum. Pelecehan seksual di tempat kerja juga merupakan metode lain untuk mengatakan bahwa mereka tidak sesuai dengan dunia di luar era domestik mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan pada grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.